warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aja Khairunisa dari calon guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Aceh Selatan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah di mana tempat saya bertugas, yaitu di SD Negeri 1 Kutabuluh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah bersama Ibu Asyifni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih Bu ya untuk waktunya. Ya, Gimana Bu kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Baik Ibu, ini saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu, yaitu terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di tempat sekolah yang Ibu pimpin sekarang ini Bu ya. Baik Bu, siap Bu ya untuk kita mulai? Iya. Ya baik Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya memang terjadi banyak kasus di sekolah kita ini. Tapi terlebih dahulu kita identifikasi dari pengertian harus lebih kita tahu, yaitu dilema etika. Ya. Jadi yang diartikan dengan dilema etika itu adalah situasi yang mengharuskan seseorang itu untuk memilih satu atau lebih yang sebenarnya itu benar, tapi bertentangan. Sementara yang disebut dengan bujukan moral itu adalah situasi yang mengharuskan seseorang itu juga harus memilih satu atau lebih yang benar-benar tidak bisa diterima. Kemudian kasus yang terjadi di sekolah ini biasanya kita diterima dari laporan-laporan yang sudah terjadi di kelas. Jadi dari masing-masing guru kelas itu melaporkan. Kemudian juga ada yang saya sendiri menemui kasus-kasus tersebut. Tapi di sekolah kita ini kebanyakan yaitu yang terjadi kasus dilema etika. Sementara bujukan moral itu boleh dikatakan tidak ada. Tidak ada Bu ya. Ya Bu, boleh Bu Ibu identifikasikan mungkin ada kasus apa yang biasa terjadi di sekolah kita? Ya, kebanyakan itu lebih-lebih di kelas awal. Ya. Banyak siswa itu yang belum belajar membaca. Ya. Jadi di sini kan tugas guru berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara anak tersebut itu bisa dapat menambah kompetensinya, itu harus belajar membaca. Sementara yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah, yaitu di SD Negeri 1 Kutabuluh ini sudah berkolaborasi dengan teman di guru di sekolah, tapi anak-anak tersebut masih juga belum bisa berkembang sesuai dengan keinginan seorang guru. Jadi dalam hal ini kita juga harus menghubungi orang tuanya langsung. Mungkin ada cara yang bisa kita kerjasama dengan orang tuanya, semoga anak ini bisa berkembang semaksimal mungkin. Oh iya Bu, berarti kita lihat tadi, kita lihat dulu ya Bu ya, kita lihat dulu pengertian antara dilema etika dengan bujukan moral tadi, di mana dilema etika itu yang terjadi di sekolah kita ini adalah suatu pilihan yang memang harus kita pilih, yang memang itu dia adalah benar, tetapi itu dia bertentangan. Sedangkan bujukan moral tadi Ibu katakan bahwa memaksa seseorang untuk memilih yang memang benar-benar itu dia tidak benar gitu Bu ya, tidak benar tapi tidak bisa diterima ya, seperti itu Bu. Lalu Bu, memang di sekolah kita ini sudah seperti Bu sebutkan tadi adalah ada anak-anak yang belum bisa membaca. Mungkin itu sebuah dilema etika yang terjadi di sekolah kita Bu ya. Memang di sekolah kita ini banyak terjadinya tentang dilema etika daripada tidak adanya bujukan moral. Ya Bu, baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Beranjak dari kasus yang tadi, yaitu anak yang tidak membaca, ini kita tahu nampak kasusnya itu di saat kita mau naik kelas. Jadi di sini kita bermusyawarah terlebih dahulu tentang anak-anak yang mungkin dapat pertimbangan pada kenaikan kelas. Memang sebagian guru itu mungkin pemikirannya itu anak itu tidak boleh merasa minder. Jadi sebagian guru mengizinkan kita naikkan saja. Tapi ada sebagian guru, sebagian kecil lagi dikatakan ditinggalkan. Mungkin pertimbangan yang banyak tadi, anak ini harus naikkan kelas. Karena kalau kita ingat, kalau anak ini sudah tidak bisa, tapi kita tinggalkan kelas. Jadi efek dari psikologinya ini, takut-takutnya kita makin malas. Jadi kita sebagai pendidik, kita menimbang perasaannya tadi, anak ini harus dinaikkan. Iya Bu, benar sekali Bu ya. Nah jadi memang ada kasus-kasus yang bertentangan, nanti ada sebagian guru yang memang ingin menaikkan anak tersebut dan ada yang ingin meninggalkan karena melihat perkembangan dari anak tersebut tadi. Nah lalu Bu, karena memang ada rasa dari agar anak itu jangan malah down gitu Bu ya, nah sehingga anak itu harus dinaikkan kelas sehingga mungkin lebih memotivasi anak tersebut untuk lebih belajar lagi untuk kemampuan membacanya Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, ini ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang terjadi yang pertama sekali yang harus kita lakukan tentunya di awal tahun ya. Kita harus tahu dulu mana anak yang mungkin memang sudah bisa murid tingkatannya, pasti kedapatan siswa seperti tadi. Jadi setelah kita tahu terjadi hal-hal yang demikian, jadi dari guru ini mungkin ada etikat yang lebih terhadap anak yang kurang ini. Bagaimanapun capaian yang kita ingin, kalaupun tidak sama dengan murid-murid yang pandai, tapi dia ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Berarti ada perkembangannya lah Bu ya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya pelan-pelan karena memang membutuhkan proses Bu ya. Karena nanti kita lihat juga ada anak-anak yang memang dia tangkapnya lebih cepat, itu perkembangannya Bu ya. Ada yang memang butuh proses yang lebih sabar lagi gurunya untuk menuntun anak-anaknya Bu ya. Nah kemudian untuk soal yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin saya sebagai kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena di sini kita ada guru, rekan guru, kemudian nanti didampingi juga ada TU-nya atau kuratornya, kita ikutkan semua. Jadi tenaga pendidik dan kependidikan itu kita ikutkan untuk bermusyawarah. Karena mungkin yang lebih dekat dengan anak, ya guru-guru yang lebih tahu tentang anak-anak. Jadi hasil musyawarah itulah nanti akan kita jalankan kemana arah anak itu tersebut. Jadi boleh kita katakan hasil akhir adalah hasil dari musyawarah. Berarti harus adanya kita duduk dulu bersama, kita musyawarahkan bagaimana nih keputusan yang akan kita ambil untuk sebuah kasus yang terjadi di sekolah Bu ya, sehingga itu adalah hasil keputusan bersama. Nah lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang yang selama ini banyak sekali kita temui, yaitu kadang-kadang orang tuanya itu tidak menerima bagaimana keadaan anaknya di sekolah. Mungkin anak tersebut di sekolah beda tingkahnya dengan yang di rumah. Mungkin saja beranjak dari situ orang tuanya, kalau kita lapor ada kasus seperti ini, orang tuanya tidak menerima. Karena mungkin itulah Bu ya, karena terkadang orang tua itu ketika menyerahkan anaknya ke sekolah, udah ini ada tanggung jawab penuh pada di sekolah. Jadi nggak mau tahu lagi gitu Bu ya. Padahal ini kita ketahui ini adalah sebuah mendidik anak itu sama-sama berperan kerjasama, pihak sekolah dengan orang tua. Pihak sekolah dengan sekolah Bu ya. Nah kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau
bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ini kita lihat kasusnya dulu. Ada kalanya sebuah kasus itu bisa kita selesaikan saat itu. Kemudian ada kasus dijadwalkan, mungkin tidak cukup, malah sudah dilakukan mediasi tapi tidak selesai. Jadi harus dilaksanakan ke depannya. Jadi terjadwal gitu. Tergantung besar dengannya kasus. Ya, berarti ini adalah sebuah penyelesaian di mana biasanya kita melihat dulu ya Ibu, itu melihat dulu bagaimana bentuk kasusnya yang terjadi, apakah memang kasusnya itu perlu diselesaikan pada saat itu ataupun ada yang kasus memang dijadwalkan dulu sehingga nanti bisa dimusyawarahkan bersama Bu ya. Nah, lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jelas di sini guru, karena di sekolah kita kan bisa berdialog dengan guru. Umumnya guru memberikan masukan kepada mungkin kami sebagai pimpinan. Jadi dari hasil masukan guru tersebut kita bisa menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Berarti memang peran dari gurunya sehingga mungkin ada masalah-masalah apa yang dihadapi oleh guru di kelas sehingga mungkin nanti bisa menceritakan ke Ibu. Nah, itu bisa bersama-sama untuk diselesaikan. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dari berbagai kasus yang terjadi di sekolah, belum tentu yang menurut kita benar itu benar, karena kita lihat dari banyak sisi. Ada langkah-langkah pengambilan keputusan yang harus dilakukan. Kemudian paradigma etika, dilema etika itu ada 4 yang perlu kita lakukan. Yang pertama, individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian juga kita harus melihat prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu proses berpikir akhir, kemudian berbasis peraturan, satu lagi berbasis rasa kepedulian. Ya, baik Ibu, benar sekali Ibu ya. Jadi tadi menurut Ibu pembelajaran yang dapat Ibu petik selama pengalaman yang Ibu ambil keputusan dilema etika itu adalah dilihat berdasarkan juga langkah-langkahnya Bu ya. Langkah-langkah pengambilan keputusan itu berdasarkan paradigma, di mana tadi ada paradigma ada 4 ya. Yang pertama itu adalah keadilan lawan dengan rasa keadilan, rasa kasihan, kemudian ada kebenaran lawan dengan kesetiaan, dan individu lawan dengan kelompok, dan terakhir itu dilihat jangka pendek lawan dengan jangka panjang. Nah, juga hasil akhir ya dari keputusan yang Ibu ambil selama ini itu dilihat berdasarkan prinsip ya. Prinsip dari dilema etika itu pengambilan keputusan prinsipnya mungkin dilihat dari hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, kemudian yang terakhir itu dilihat berdasarkan dengan rasa kepedulian. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu untuk hari ini, sudah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol ringan sebentar, dan mungkin ini juga menjadi sebuah pembelajaran untuk saya nantinya Bu, sehingga hasil dari percakapan kita hari ini nanti bisa saya terapkan di kelas, bagaimana cara saya untuk mengambil keputusan terhadap mungkin kasus-kasus yang saya alami yang terjadi di kelas. Nah, itu mungkin menjadi acuan untuk saya juga nanti Bu. Nah Bu, baik Bu, mungkin cukup sekian dari saya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya hari ini?
Alhamdulillah sehat, baik Bu. Alhamdulillah, saya juga sehat, alhamdulillah Pak ya. Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Begini Pak, ini pada kesempatan ini saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah di sekolah yang Bapak pimpin ini, yaitu mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Pak, siapa ya untuk kita mulai wawancaranya? Siap Bu. Ya, baik Bapak, untuk soal pertama ini adalah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin ada kasus apa atau yang pernah Bapak alami, nanti bisa diidentifikasikan kasus-kasusnya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Kalau berbicara kasus, tentunya pasti ada Bu. Dimanapun tempat kita bertugas itu banyak sekali kasus. Namun ada beberapa kasus yang mungkin bisa kita identifikasi itu termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral. Namun di sini ada satu kasus Bu, kalau menurut saya termasuk ke dalam dilema etika karena dalam pengambilan keputusan tersebut saya harus mengedepankan rasa belas kasihan atau kepedulian, rasa memiliki kesamaan antara semua siswa gitu. Yani itu adalah kasus dalam memutuskan siswa yang berhak menerima PIP gitu. Jadi kita kan ada program Indonesia Pintar itu. Jadi ada beasiswa dalam menentukan siapa yang layak penerima PIP tersebut. Nah, berarti kasus yang atau dilema etika yang Bapak alami di sekolah Bapak mungkin tadi masalah PIP Pak ya, bagaimana pengusulan ya, pengusulan pada saat pengusulan untuk PIP siapa-siapa saja yang layak, sehingga Bapak mengidentifikasi bahwa itu semuanya layak untuk diajukan. Nah, karena memang tadi dilihat berdasarkan paradigma adanya rasa kasihan seperti itu Pak ya. Baik Bapak, untuk yang soal nomor 2 ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kita fokus ini di kasus yang saya ceritakan tadi ya. Iya, Pak. Di sini ketika dalam pengambilan keputusan tersebut dalam menentukan siswa yang layak penerima PIP tersebut, kita melihat begini, dasar keluarganya, kemudian taraf tingkat ekonomi keluarga, kemudian kita juga berpikir begini Bu, kalau seandainya siswa tersebut tidak kita usulkan, yang nantinya akan berefek wali murid yang lain akan mempertanyakan kenapa anak saya tidak dapat. Jadi di situ menjadi sebuah dilema bagi saya sebagai kepala sekolah untuk menentukan siapa siswa sebenarnya yang layak untuk diajukan, gitu Bu. Ya, jadi memang sebuah dilema yang sangat besar Pak ya untuk masalah ini, karena memang itu berhubungan dengan nantinya bukan hanya di sekolah gitu. Jadi dampaknya itu juga bersama dari wali murid, sehingga mungkin ada yang tidak setuju dengan ini, kenapa dia dapat, kenapa saya tidak. Nah, di situ memang harus adanya rasa keadilan yang tadinya memang dilihat pengusulan yang pertama sudah diusulkan sebenarnya. Nanti hasilnya kita lihat siapa saja yang layak gitu ya dapat. Baik Bapak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau untuk langkah atau prosedur, tentunya saya selalu mengedepankan musyawarah begitu Bu. Iya. Karena saya akan panggil beberapa guru yang memang lebih mengerti kondisi keadaan siswa di sekolah. Iya. Kemudian yang kedua tentunya saya akan bekerja sama dengan operator sekolah. Karena apapun pendataan siswa itu kan operator sekolah nanti yang akan mengajukan. Karena berdasarkan Dapodik itu ada taraf gaji perolehan gaji atau penghasilan wali murid, kemudian taraf tingkat kemiskinannya di Dapodik itu nanti operator itu yang akan mengakses di Dapodik begitu.
begitu. Jadi untuk prosedurnya saya tetap mengutamakan musyawarah dengan beberapa guru. Iya, berarti langkah-langkah yang Bapak ambil tadi mengedepankan musyawarah bersama guru, terutama karena memang guru yang lebih tahu Pak ya kondisi bagaimana keadaan anak-anak dan sekolah. Kemudian juga yang kedua karena ini masalah PIP, mungkin yang memang berperan penting di sini adalah operator Pak ya. Operator, di mana nanti operator yang lebih tahu data-data yang ada filenya di dalam komputernya sehingga nanti bisa diusulkan. Baik Bapak, ini untuk pertanyaan yang keempat Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Ibu, tentunya di sini kalau selama ini saya beranggapan begini, setiap segala sesuatu dalam pengambilan keputusan itu tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, tentunya kalau dalam kasus yang saya ceritakan tadi sama Ibu, itu tentu saya beranggapan begini. Meskipun kita mengajukan siswa dalam hal penerima PIP tersebut, kita tidak perlu lagi untuk melihat bagaimana dari segi kelayakannya. Karena kenapa? Karena berpikir tadi bahwa dalam pengambilan keputusan dan pengajuan tersebut tentunya harus melihat bagaimana efek kedepannya seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Nah, karena kita melihat di sini nanti ada banyak pertanyaan dari wali murid. Jadi saya anggap itu ya udah kita ajukan aja semua. Nanti biar sistem yang akan menentukan siapa yang layak. Mungkin itu saja. Berarti memang Bapak tadi menganggap yang pengambilan keputusannya itu lebih kepada ini udah kita adilkan semua nih, kita samaratakan semua, kemudian nanti kita serahkan ke bagian sistem karena memang kita tidak bisa bekerja Pak ya, jadi sistem sendiri yang nanti akan memilih siapa nih yang akan dapat. Ya Pak. Baik Bapak, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya memang seperti yang saya ceritakan sebelumnya tadi Bu. Karena kenapa? Segala sesuatu keputusan yang kita ambil di sekolah itu tidak akan terlepas dengan meskipun itu sebuah kebijakan sekolah, kita tentunya akan berkaitan dengan wali murid gitu. Baik itu program sekolah, baik itu beasiswa seperti yang saya ceritakan tadi. Tentunya wali murid ini akan bertanya dia, kenapa anak saya tidak dapat? Kenapa anak si B yang keluar PIP-nya? Nah, itu merupakan sebuah tantangan. Akhirnya dalam pengambilan keputusan tersebut kembali lagi seperti yang saya ceritakan tadi. Ya udah, kita ajukan saja biar sistem nanti yang menentukan. Begitu. Iya, memang ini kalau masalah uang nggak sensitif Pak ya. Jadi kalau masalah uang itu memang peran dari orang tua itu jadi anak saya kenapa nih nggak dapat, jadi memang orang tua itu langsung tanggap gitu Pak ya. Jadi tantangannya memang pada orang tua sendiri. Baik Bapak, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, kalau untuk penjadwalan kalau kita di sekolah Bu, itu memang sudah menyusun jadwal-jadwal untuk melaksanakan rapat rutin gitu. Karena kenapa? Di dalam rapat rutin itu kan banyak sekali yang memang harus kita bicarakan gitu. Jadi setiap segala ada kasus, baik itu memang kebijakan sekolah, baik itu program sekolah, itu kita bicarakan di dalam rapat. Nah, kalau berbicara tentang pengambilan keputusan yang memang mengacu pada dilema etika tersebut, itu biasanya saya begini Bu, saya biasanya kalau misalkan kita mau mengajukan PIP itu memang kita jadwalkan, nanti akan kita panggil beberapa guru yang memang seperti saya ceritakan di awal tadi, itu dalam hal pengajuan siswa itu kita atur jadwalnya. Nah, kemudian untuk kedepannya
apabila misalkan ada terjadi ketimpangan terhadap kebijakan atau apapun itu, nanti kita akan refleksi kembali bersama Dewan Guru. Iya, sangat bagus Pak ya, sangat menarik. Jadi dari hasil apapun itu tetap dimusyawarahkan Iya, dengan betul. guru dengan adanya rapat rutin tadi Pak ya. Nah kemudian terakhir itu kita lihat bagaimana hasilnya, apakah perlu perbaikan atau apakah memang sudah cocok. Nah jadi ada refleksinya Iya, terakhir. betul. Ya bagus Pak ya. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentunya ada Bu. Saya memperoleh dukungan dari guru. Iya. Yang pasti di dalam pengambilan keputusan itu saya memang kan seperti yang saya ceritakan tadi di awal bahwa saya melibatkan guru di sini dalam bermusyawarah. Namun meskipun demikian, hal tersebut tidak akan terlepas dari benak saya apakah keputusan itu tepat atau tidak. Karena saya berpikir begini Bu, memang menjadi sebuah dilema ketika kita mengambil keputusan yang berat seperti yang saya ceritakan tadi sama Ibu, masalah menentukan siswa yang layak dan gak layak. Meskipun ada dukungan dari guru, tapi itu menjadi beban juga saya sebagai pemimpin gitu. Iya Pak, jadi memang kita sebagai pemimpin ini Pak memiliki, walaupun memang tadi sudah berkolaborasi, sudah bekerja sama dengan guru, tetap ujung-ujungnya yang menjadi keputusan itu kembali lagi ke pemimpinnya. Bagaimana nanti dampaknya mungkin Pak ya. Baik Pak, untuk soal terakhir nih Pak ya. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak ambil pada saat keputusan dilema etika tersebut? Tentunya saya harus merefleksi diri Bu ya. Karena kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, meskipun menurut saya itu keputusan yang saya ambil itu sudah tepat, sudah benar, namun tentunya kita harus mengevaluasi di sini. Mengevaluasi, kita harus melihat kembali kebijakan-kebijakan pemerintah, bagaimana ketentuan dari pemerintah, apakah yang saya jalankan dengan hasil musyawarah dengan Dewan Guru tersebut tadi sudah tepat atau belum. Jadi intinya di sini nanti saya akan merefleksi kembali Bu. Saya akan melihat bagaimana dalam hal pengambilan keputusan yang menjadi sebuah dilema bagi saya tadi, apakah akan saya teruskan atau memang itu harus saya perbaiki kembali. Begitu Bu. Baik Bapak, berarti terakhirnya itu pembelajaran Bapak dapat petik itu mungkin melakukan refleksi diri kembali. Bagaimana pada saat, karena sesuatu keputusan yang kita ambil itu menjadi apakah keputusan yang ambil itu yang benar belum tentu benar mungkin Pak ya, yang salah juga belum tentu salah seperti itu. Nah jadi memang kita harus melakukan refleksi diri lagi, kita melihat kembali bagaimana hasil akhirnya Pak ya. Baik Bapak, mungkin ini yang soal terakhirnya, pertanyaan terakhir Pak ya. Terima kasih Pak untuk waktunya dan sudah sharing bagaimana Bapak mengalami kasus-kasus dilema etika di SD Arung Tonggai Pak ya. SD Negeri Arung Tonggai. Nah baik Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.